Recording in progress. Selamat pagi saudara-saudaraku. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat berjumpa kembali di Gereja Ujung Bumi. Kita sapa dulu. Kita dilayani Ibu Ana, Pak Daniel, dan Ibu Novi serta tim. Terima kasih. Shalom buat pelayanan Ibu Ana yang senantiasa memberikan waktu untuk setiap kita di sini. Menangkan hati kita, singkirkan pikiran-pikiran yang tidak berarti dalam kita saat ini. Tenangkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat rahmat-Mu yang selalu baru Kau curahkan pada setiap kami hari ini. Dan kami ucap syukur buat karya-Mu yang Engkau taruh di dalam kami Tuhan. Anugerah-Mu, dan sekiranya kami pada saat ini boleh berkesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami mau senantiasa memfokuskan hati kami, pikiran kami saat ini untuk kami beribadah memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini, persekutuan ini hanya di dalam tangan yang kuat, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita mau mendengarkan pujian penyembahan kita, rasa syukur kita, mengimani. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus mengelilingi setiap hati kita, memuji setiap kita. Pujilah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan ini. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Karena semua mau memuji-muji di tempat ini, semua makhluk mau bernyanyi buat-Mu. Haleluya. Serahkan haleluya, haleluya. Yes. Woo. Yes. Kita puji namanya. Pujilah Tuhan. Woo. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Yes Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia sukacita sumber pengharapan. Yes. Yesus kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku, bahkan gentar langkahku. Angkat tanganmu, angkat tanganmu.
sore lebih, ada satu lagi, yes. Silakan duduk. Kita sudah memuji, bersuka cita bersama. Surga terbuka, surga bertepuk tangan. Dan sekarang kita buka ruang kesaksian bagi saudara yang menceritakan cinta Tuhan. Ya, mungkin kesaksian hidup bisa, kesaksian pujian. Oke, silakan. Halo, shalom. Oke, Shalom. kita akan memanggilkan yang baru-baru. Mungkin ada sedikit kesaksian ketika di narkoba, mungkin ada sedikit pergumulan apa gimana. Ayo, Erik, haleluya. Mbak Andre. Haleluya, Mas Nova Chandra, yes. Haleluya. Yes. Oke, salam ya. Salam juga buat saudara saya, Nova alias Sentol ya. Karena dulu kita sempat sekamar dan sekarang dia udah menghirup udara bebas, sudah dikumpulkan dengan keluarganya di sana. Saya juga sangat bersuka cita ya. Saudara kita udah kumpul dengan keluarganya di sana. Saya juga mengingatkan saudara Nova jangan sampai bertemu dengan Jamila ya. Ya, jatuh miskin lagi, dalam arti jatuh miskin dalam hal kerohanian ya. Jadi saya juga tidak ingin saudara kita jatuh lagi. Semoga dia kuat di sana, dikuatkan. Seperti kita tahu ya di Yohanes 4 ayat 4 ya. Nggak dengar. Roh kita melebihi roh yang ada di dunia ini ya. Iya, jadi kita bisa mengalahkan dunia ini ya. Dengan iman kita mengalahkan dunia. Jadi jangan sampai Jamila lagi jatuh miskin dalam hal kerohanian lagi ya. Saya juga bersyukur sekali sampai hari ini juga masih diberi kesehatan, diberi keberanian untuk berkesaksian pada hari ini ya. Karena kita memang tak boleh malu untuk berkesaksian tentang kebesaran Tuhan kita, tentang kasih Tuhan kita. Memang Tuhan mengendaki kita untuk memberi kesaksian. Dan saya juga bersyukur sekali punya saudara-saudara di sini yang seperti keluarga ya, keluarga semua baik. Sangat senang sekali pada pagi hari ini. Dan untuk saksian kami kita akan tanyakan pujian. Erik. Jadi saudara kita yang baru datang di kamar ini.
kasih Pak Andre dan Erik buat kesaksian pujian yang selalu mengucap syukur karena kasih setianya Tuhan tetap tinggal di dalam setiap mereka, di dalam setiap kami. Yang di Zoom mungkin Mas Nova atau Ibu Ana. Zoom, yang KKS, ada yang mau Yang di KKS. kesaksian? Oh, sepertinya tidak ada. Next time, Mas. Sudah, kalau tidak ada Bu Ana, kita akan lanjut aja pujian firman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Daniel. Mari kita sama-sama membawa sikap hati yang bersyukur, membawa sikap hati yang memuliakan Tuhan. Biar alam semesta tunduk atas Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, sembah Dia dengan seluruh yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Mari mengerjakan hati kita saat ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas raja, namamu besar dan mulia. Berikan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Berikan syukur yang terbaik dengan suara-suara. Sanjung Dia sebab Dia lebih besar, yang membangkitkan. Yes Tuhan, kami menatap dengan Kami Tuhan, melebih lagi berada dalam hadirat-Mu. Yes, haleluya.
setiap kami. Terima kasih. Dan sekarang kita akan memberikan kesempatan buat hambanya untuk membawa firman. Kami persilakan Bapak Daniel. Oke, salam selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Daniel. Selamat. Luar biasa. Itu lagu yang tadi ada lagu baru itu saya bertanya-tanya Bapak Ibu. Oh, ada Ibu ya di Zoom ya. 2 minggu yang lalu saya menyanyikan lagu itu ketika memimpin WL di gereja kami. Pertanyaan saya dalam hati tadi, Bapak Ibu bisa update lagu yang baru itu dari mana? Boleh tahu saya? Ini dari YouTube. Di YouTube ya. Oh, berarti masih bisa akses YouTube ya Bapak Ibu ya? Puji Tuhan. Bapak. Ya, Pak. Oh, pasti bisa akses ya. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tanpa roh-Mu Tuhan, semua sia-sia. Tanpa roh-Mu firman yang kami dengar akan lalu Tuhan. Namun dengan roh-Mu yang hidup itu Tuhan, Kau akan mengubah paradigma kami Tuhan. Dan hidup kami tidak akan menjadi sama. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan setiap kelemahan dan keterbatasannya. Supaya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Gereja ini Tuhan, Kau hadir Tuhan. Dan kami melihat Tuhan harapan atas setiap orang-orang yang ada di sana Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau merelakan hidup kami kembali untuk diubahkan paradigma kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Daniel. Saya diminta untuk menyampaikan. Saya sama dengan Bapak Ibu semua. Saya juga bukan pendeta, saya juga bukan sekolah teologi ya. Namun kita sama-sama hamba Tuhan yang dipilih oleh karena Kristus Yesus. Maka oleh rohnya saya mau mengatakan pagi hari ini bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Baik. Dr. Novi mungkin bisa tampilkan slide, bisa di-share di sana. Apakah di sana ada dua monitor yang bisa menampilkan atau hanya satu? Kalau satu, biar slide-nya saja yang ditampilkan. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya bergumul cukup cukup kencang ya, karena saya memang baru pertama kali ini berbicara di depan bapak-bapak, saudara-saudara semuanya. Tadi saya minta peneguhan dari Bu Ana, karena saya bicara di depan dokter, di depan perawat, di depan teman-teman akademisi sudah biasa. Bahkan dianggap angin lalu, bahkan nggak didengerin, bahkan dianggap bodoh, begitu sudah biasa bagi saya. Karena ketika kita memperkatakan firman, kadang orang-orang menganggap itu sebagai sesuatu yang bodoh begitu. Namun pagi hari ini saya diingatkan oleh sahabat saya, Parakletos, Roh Kudus, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Karena di depanmu itu adalah orang-orang yang akan memegang firman itu sampai kekekalan. Dan di situ saya sadar betapa kasih Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Jadi di tempat itu pun Tuhan masih perhatikan bapak-bapak dan saudara-saudara di situ. Sementara yang di luar hari-hari ini sedang demikian genting ya. Perang antara Rusia, Ukraina kapan berhenti nggak tahu. 3 hari lalu Bapak Ibu kalau boleh tahu, 3 bank di Amerika kolaps. Ada 3 bank besar, Signature Bank, terus Silicon Valley Bank, ada satu saya lupa, itu kolaps. Itu yang mungkin secara global. Namun hari ini sebetulnya saya harus mendampingi seorang pasien karena saya bekerja di rumah sakit dan saya dipindah ke bagian sosial yang tugasnya adalah mencarikan bantuan untuk orang-orang tidak mampu.
beberapa waktu lalu, sekitar seminggu, saya dihubungi oleh orang yang lama tidak bertemu, dan dia menemukan seorang wanita 16 tahun hampir mati setelah melahirkan. Dan itu adalah kasus yang ditutupi. Jadi dia tidak dilaporkan, padahal orang Kristen, Bapak. Saya tanya suaminya, loh di KTP-nya belum menikah, dan ini 16 tahun. Dia bilang, nikah siri. Loh, apa ada ya nikah siri di Kristen? Nggak ada. Dan oke lah, karena saya tidak peduli dengan itu, saya peduli kepada jiwa ini, tidak peduli latar belakang apa yang terjadi, kami bawa ke IGD. Entah biayanya dari mana, tidak peduli. BPJS dia nggak punya, KTP-nya masih Jawa Barat, namanya Fitri, dan hampir mati. Saya bawa ke ICU, dan itu urium kreatininya jelek sekali. Jadi perlu cuci darah. Namun oleh karena kasih Tuhan, hari ini boleh pulang, Bapak Ibu. Waktu mau cuci darah, saya memberanikan diri untuk berdoa. Karena di KKS ini saya dapat peneguhan, ternyata karunia saya itu. Kenapa saya kerja di rumah sakit, berarti karunia saya adalah kesembuhan. Nah, saya mencoba menerobos ke ICU, walaupun ICU itu kan tidak semua orang bisa akses, tapi karena saya kerja di rumah sakit, saya akses. Dan saya tanya, ternyata orang ini saudara sepupu kita, dia belum percaya. Namun saya ajak berdoa, dia mau, dan perawat kepala ICU mendatangi saya. Dia bilang, Pak, ini mau dicuci darah di sini atau di kamar operasi. Kalau di sini tidak memungkinkan, harus di kamar operasi karena di sana sudah standby. Kalau di sini harus narik-narik alatnya. Dan di ICU itu apa namanya kan banyak, kayak ada banyak orang. Tapi kalau di kamar operasi per ruangan satu. Nah, oke, saya dengar itu saja. Saya tidak peduli biayanya. Saya tumpangi tangan, saya ajak doa, Mbak. Wajahnya udah kayak mayat itu. Nanti kalau ada waktu saya share. Sudah kuning seperti itu. Saya berdoa, saya percaya walaupun dia mungkin kenal Yesus ya karena dari suami yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Saya sebetulnya marah ketika menolong ini karena orang yang sudah diselamatkan tapi memperlakukan bocah di bawah umur ini, dan ternyata dia hamil sudah 2 kali. Yang pertama digugurkan dan yang ini adalah kehamilan kedua dan dia dibiarkan hampir mati. Tapi puji nama Tuhan, pagi hari ini dia diperbolehkan pulang. Itu bukan karena saya, karena Tuhan masih beri kesempatan, Bapak Ibu. Dan dia tidak cuci darah. Secara medis orang mungkin berkata, loh, harusnya cuci darah nih Mas, udah rusak ini organnya kan. Mungkin dia diobati sedemikian rupa supaya gugur, tapi Tuhan kasih kesempatan bayinya lahir sehat. Tapi ibunya mungkin rusak organ-organnya. Nah, tetapi tidak cuci darah. Oke, itu hanya pembuka saja. Bapak-bapak bisa membayangkan bahwa di luar itu ketika kita bicara tentang di luar tembok, maaf, penjara, sedemikian rusak di dunia ini. Bahkan hari-hari ini saya menemukan banyak sekali orang. Bahkan saya kemarin habis dari Jogja mengantar orang membuat kaki palsu karena dia ditinggal suaminya yang direbut oleh PSK. Padahal dia hidupnya sebelumnya diberkati luar biasa. Dia hanya hidup di 3 kali 5 kos-kosan dan kakinya habis dioperasi. Tidak ada harapan dia karena dia tidak punya suami, tidak punya anak, saudaranya jauh di Jakarta. Nah, saya ketemu orang-orang seperti itu, Bapak. Setiap hari mereka bergumul dengan hal penyakit, sakit penyakit, rumah sakit itu tempatnya. Nah, tetapi mari pagi hari ini kita mau benar-benar merdeka. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 1-8, tapi kita akan ambil yang ayat ini saja. Di monitor terlihat ya, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus, oke. Nikodemus adalah seorang Farisi, dia pasti adalah seorang yang kuat dengan Taurat, dengan pengertian, dengan otaknya, dengan pemahamannya dia, pasti dia sangat orang yang sangat pandai.
Namun ketika bicara bersama Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah apa, Bapak? Saudara? Roh. Next. Manusia terdiri dari 3 elemen atau 3 apa ini? Roh, jiwa, dan tubuh. Kalau hewan mungkin punya tubuh dan sedikit punya jiwa karena dia punya naluri gitu ya. Tumbuhan hanya punya tubuh, tetapi manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang kembali kepada Bapa adalah roh. Pertanyaan saya adalah, tubuh dan jiwa kita lenyap, tetapi roh kita ini akan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di penjara itu, tubuh, jiwa, bahkan mungkin Bapak berkata roh ada di dalam kotak penjara itu. Tetapi ada satu yang menghibur saya, yaitu kehidupan kita bukankah ada roh Kristus, roh kudus. Katakan amin jika Bapak Ibu percaya. Ada roh kudus yang itu membawa pagi hari ini Bapak-Bapak datang kepada Tuhan. Next. Ada yang bisa bantu saya membaca Efesus 4 ayat 22 sampai 24? Silakan. Ada yang bisa bantu? Ya, Pak. Silakan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Yang dibarui apa Bapak Ibu? Apa Bapak Saudara? Saya panggil Bapak aja ya. Ya. Yang dibarui apa? Roh. Roh dan pikiran kita. Kembali roh dan pikiran kita. Ini ada rohnya tapi juga pikiran. Pikiran itu sebagian dari jiwa, itu ada pikiran, ada perasaan, itu ada di jiwa. Mari kita bandingkan ke dalam Roma 12 ayat 2. Next, Dok. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, Pak. Amin. Pembaharuan budi ini tadi kan dikatakan roh dan pikirannya. Pembaharuan budi itu ada di sana juga. Dan saya menemukan bahwa ternyata ini ada kayak apa levelingnya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita menjadi Kristen, mungkin banyak ya hari ini yang bertanya ke Bu Ana. Bu Ana itu sering menjelaskan hal-hal yang complicated menjadi simplify begitu, menjadi lebih mudah dipahami. Kadang kita masih bertanya, itu benar atau tidak? Itu level kita berarti masih sebetulnya kita sedang baru apa yang baik. Kita mengerti baik dan buruk. Namun di level berikutnya ada yang namanya yang berkenan. Ketika kita berjalan tadi roh dan pikiran kita dibarui, kita mengerti apa itu yang dikatakan yang berkenan. Tidak hanya oh ini boleh, ini nggak boleh. Itu kayak anak-anak ya. Kalau saya punya anak itu dulu waktu mereka masih SD ataupun sekarang anak saya yang nomor 2 masih SD, saya akan mengatakan, "Dek, jangan main pisau. Nanti kena ini." Diingatkan begitu ya. Jadi tahu baik dan tidak. Tetapi ketika kita terus bergaul dengan Tuhan, kita ngerti apa yang jadi perkenanan Tuhan. Tidak hanya boleh dan tidak, tapi yang berkenan, oh ini yang menyenangkan hati Tuhan nih. Dan saya menemukan ketika setiap kali perkenanan Tuhan terhadap
jiwa-jiwa itu membuat saya seperti api saya di dalam itu kayak gitu. Jadi ketika saya pagi hari ini tuh sedang bicara gini juga jiwa-jiwa. Nah, itu Tuhan berkenan tuh karena amanat agung kan bilang kan ketika Tuhan mau naik ke surga, amanat agung semua tahu ya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya. Terus yang ketiga adalah yang sempurna. Yang sempurna ini mungkin Bu Ana nanti mungkin bisa jelaskan lebih dalam. Tetapi menurut saya sempurna itu ketika kita jadi pikirannya Tuhan itu kan tadi berkenan nih Tuhan suka ini nih. Tetapi kita sudah bisa ngerti dalam hitungan detik, oh ini nih kerjakan ini begitu. Nah, dalam next step dalam bahasa Inggris the message ayat yang sama, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Bapak Ibu, dosa ini ternyata kalau tadi yang jangan seperti dunia ya, menjadi serupa dengan dunia. Ini without even thinking Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketika jatuh ke dalam dosa itu kadang enggan untuk berpikir, bahkan tidak berpikir, melakukan ya wis lah. Dan itu terjadi sebetulnya tidak langsung besar Bapak Ibu. Misalnya ini, narkoba ya. Apakah ketika kita mengkonsumsi narkoba, kita langsung jatuh ke dalamnya dan menjadi adiktif? Tidak. Diajak temen, yuk, kamu cemen, tidak mau diajak ini, diajak ke klub misalnya, minum. Pertama kali kita menolak. Lama-lama kita adjusted to your culture. Dan ketika sudah itu terjadi, tidak lagi mikir Bapak Ibu. Di rumah pun kita mabok, maaf. Tidak lagi harus ke bar. Di rumah sudah sedia banyak gitu ya. Nah, perubahan itu ternyata kalau dari bahasa Inggris kelihatan nih Bapak Ibu. Be changed from the inside out. Dari dalam keluar. Berarti yang diubah itu dalam tadi. Roh dan pikiran itu dari dalam. From inside out. Hari-hari ini banyak, maaf, ODGJ. Yang levelnya mungkin ada yang depresi tingkat rendah lah. Tetapi dokter jiwa hari-hari ini banyak pasien. Dan sekarang tuh banyak nih. Cara supaya tidak stres. Dunia ngajarin itu. Bahkan obat-obatan, pendekatan obat-obatan juga banyak sekarang. Nah, tetapi firman Tuhan ini mengatakan perubahan itu bukan dari luar nih Bapak Ibu. Change from the inside out. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita berubah? Kita akan masuk ke paradigma. Next step. Saya menemukan arti kata paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir kognitif, bersikap afektif, dan bertingkah laku atau konatif. Nah, ternyata paradigma inilah yang akan membuat orang itu berpikir, bersikap, dan bertindak. Kita akan lari ke Petrus sebagai contoh sebuah paradigma yang salah. Next dot. Petrus itu kan 24 jam ya bersama Yesus ya. Dia ngerti kebenaran juga. Tetapi apa yang dikatakan Yesus ketika Petrus kepingin supaya Yesus tidak disalibkan, bahkan ingin menyelamatkan Tuhan Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini enyahlah iblis itu ketika kita dengar nih. Misal Bu Ana suatu saat ngomong ke saya, "Enyah kau iblis," menunjuk kepada saya. Itu hancur mesti. Loh, pikir saya itu baik menyelamatkan guru saya.
Tetapi salah Bapak Ibu. Itu ternyata bukan pikiran Allah. Dikatakan iblis loh Bapak Ibu. Apa enggak sakit itu? Tetapi itu memang harus dijelaskan. Karena mungkin model kayak Petrus ini mungkin harus dikerasin ya. Kalau dilembein dia nggak paham. Nah, paradigma ini sekeliru nih. Paradigma tentang, oh ini menurutku bener nih. Kalau aku nyelamatin Tuhan Yesus jadi raja, aku memerintah bersama Tuhan Yesus nih. Ternyata salah. Kita lari lagi ke next step. 12 pengintai. 12 pengintai, yang 10 adalah negatif, yang 2 Kaleb dan Joshua positif. Kondisinya sama nggak Bapak Ibu? Bapak-bapak, maaf. Mereka melihat hal yang sama enggak? Sama. Dan pagi hari ini bapak-bapak juga sama tuh. Secara fisik bapak-bapak ada di dalam tembok penjara itu. Tetapi paradigma itu berbeda. Ini dua kelompok ini berbeda nih. Yang 10 berkata, wah di sana itu orangnya besar-besar. Kita seperti belalang, kita pasti akan kalah. Kita akan dihancurkan. Tetapi 2 orang yang lain bilang bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kan? Kondisinya mungkin bapak-bapak ada di dalam gereja, tetapi pikiran bapak-bapak mungkin sudah jauh melampaui tempat yang membatasi bapak itu. Aku di sini karena aku bisa belajar dengan firman Tuhan. Bahkan 24 jam aku punya banyak kesempatan. Next. Yusuf. Ada yang tahu berapa tahun Yusuf harus menunggu destininya untuk menjadi penguasa di Mesir? Dari dilempar ke sumur, dijual ke itu, ke pedagang Mesir. Ada yang tahu berapa tahun? Berapa? 13. Loh, luar biasa Bu Ana. Mereka tidak hanya membaca, tapi mereka menghitung. Ada yang di sini lebih lama dari 13 tahun? Ada. Ada yang lebih sedikit dari 13 tahun? Luar biasa. Yusuf itu nunggu 13 tahun, bahkan dia juga dipenjara untuk sesuatu yang dia tidak kerjakan. Difitnah oleh Tante Potifar. Tetapi dia sadar bahwa dengan penjara ini, aku akan sampai ke destiniku menjadi orang berkuasa nomor 2 di Mesir. Dan bahkan menyelamatkan Israel. Karena waktu itu ada masa kelaparan. Dan apa yang dikatakan Yusuf ini adalah bukti perubahan paradigma. Ketika saudara-saudaranya datang, itu digambar ada itu saudara-saudaranya jadi tidak enak sendiri nih. Bahkan yang gambar yang terakhir ini ilustrasinya bagus tuh. Dia sampai meratap gitu ya. Ini kan Yusuf yang tak dol, ini adikku yang tak dol. Yang bapakku sampai seperti itu begitu kan. Nah, apa yang dikatakan Yusuf? Meskipun engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan sanggup mengubahnya. Ya enggak? Luar biasa ya. Paradigma luar biasa. Jika Bapak Ibu pagi hari ini mendengar firman ini dan berkata, mungkin manusia, mungkin ada yang masuk ke situ bukan karena kesalahan, juga bisa juga. Kesalahan orang lain, Bapak Ibu yang menjadi Bapak-bapak yang menjadi korbannya bisa juga. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf, engkau bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan bisa mengubah hidupku dan memakai hidupku. Katakan amin. Paulus juga mengalami perubahan paradigma yang luar biasa. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Paulus itu siapa? Dia sangat disegani Bapak Ibu. Dia adalah orang Farisi yang kedudukannya luar biasa. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah
Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Katakan bersama. Supaya aku memperoleh Kristus. Dia menganggap sampah. 3 hari dia buta dan dia bertemu dengan Tuhan. Bahkan Tuhan itu datang tidak menghukum. Saulus, kamu menganiaya orang-orangku, kamu tak hukum. Tidak. Dia berkata kepada Paulus, berkata dengan kasihnya, kenapa engkau menganiaya aku? Tuhan datang bukan sebagai penghukum dan hakim, tetapi ia datang menjadi juru selamat. Dia tidak peduli masa lalunya jelek. Paulus ini pembunuh, Bapak Ibu, dan membunuhnya ngeri. Si Stefanus, masih ingat cerita itu? Dibunuh dengan diapakan? Dirajam. Dia menjadi inisiator. Bahkan dia mengatakan bahwa, oh iya, mati harusnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang bukan untuk menjadi hakim ketika dia datang sebagai juru selamat. Tetapi ada waktunya dia akan menjadi hakim atas hidup kita. Next. Amin, Pak. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada yang bisa bacakan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan. Nggak peduli dosamu gede, kecil, enteng, remeh, hukuman cuman sebulan sampai 20 tahun, bahkan seumur hidup. Kata Tuhan, jika engkau mengaku dosamu, maka Tuhan setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Katakan amin. Amin. Bapak-bapak, tidak ada yang layak sebetulnya, termasuk saya, termasuk Bu Ana. Saya memanggilnya Tante Ana, karena kenal dari mama saya, dan mama saya meninggal karena kanker. Nah, salah satu penolong yang luar biasa adalah Tante Ana. Sampai sekarang saya memanggilnya Tante Ana. Bapak Ibu, sebetulnya kami itu tidak layak. Bahkan siapapun di muka bumi ini tidak akan bisa mengatakan aku layak untuk datang kepada Bapa. Besar, kecil, apapun kesalahanmu, ketika engkau mengaku kepada Yesus, Tuhan ampuni aku, dan engkau percaya, maka engkau akan disucikan. Tidak peduli, saya juga nggak layak. Saya yang bicara hari ini di depan Bapak-Bapak, apakah saya lebih baik dari Bapak-Bapak? Karena hanya Yesus saja yang melayakkan. Tetapi ada satu pribadi yang kerjaannya itu lembar-lembur terus, Bapak Ibu. Siang dan malam itu dia akan mendakwa. Sering nggak? Saya sering pelayanan tuh, kamu kemarin habis berbuat gini, nggak layak kamu mimpin pujian, nggak layak kamu menyampaikan firman. Sering nggak gitu? Bahkan ketika kita berbuat baik, iblis mendakwa. Kamu, buktinya kamu sekarang di mana? Engkau nggak layak. Udah, nggak usah gitu-gitu. Hidup saja seperti yang lainnya. Sering nggak berkata seperti itu? Bahkan ketika Bapak-Bapak duduk di sana juga, firman itu sama. Aku sudah dengar firman ini. Udah, nggak usah ikut dengerin firman. Nggak usah hafalin firman, nggak usah doa. Sama saja, nggak bisa. Kita buka dalam Kolose 3:10. Next. Ini yang beda, Bapak Ibu. Ini yang tidak dimiliki dunia. Dunia hari ini frustasi, namun ini yang ditawarkan Yesus Kristus. Baca yang keras, Kolose 3 ayat 10, silakan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh
pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Amin. Amin. Kata diperbaharui terus-menerus ini tidak ada di dunia, Bapak Ibu. Ada yang beberapa waktu lalu menerima barang, bisa nggak sih akses dari penjara dapat barang kiriman gitu, bisa nggak ya? Bisa ya? Misal nih dapat dapat HP nggak bisa masuk ya, Pak? Bisa. Dapat HP baru. Nah, itu ketika kita menerima dibungkus itu masih baru. Tetapi ketika detik dibuka, Bapak Ibu ke counter, harganya turun nggak? Turun. Kita beli mobil baru nih, keluar dari dealer 5 menit, balik lagi ke dealer, itu masih baru apa enggak? Dihitung second, dihitung bekas. Baru itu hanya sekali. Ya enggak? Nah, tetapi apa yang dikatakan Tuhan ini luar biasa kalau Bapak renungkan. Diperbaharui terus-menerus. Terus ngaku dosa diampuni, diperbarui terus-menerus. Namun kadang-kadang kita didakwa oleh iblis tadi yang siang dan malam, sore, dan tidak ada selesainya. Mereka akan mendakwa, ora layak, kamu ora layak, elek kamu. Iya, kita elek. Tapi Yesus Kristus sempurna, sudah menebus di atas kayu salib, yang beberapa waktu nanti kita akan memperingatinya. Amin. Tentang itu sebagai karya yang terbesar dalam hidup kita. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Saya dilatih di KKS karena terus terang saya dipaksa oleh Bu Ana untuk baca firman. Dan kami saat ini sedang sampai ke tawarik. Itu sesuatu yang sebetulnya tidak mengenakan ya di tawarik itu. Silsilah, aduh, forward silsilah buat apa? Apa pedulinya dengan saya silsilah begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya belajar begini Bapak. Ketika dulu saya kecil, saya dapat tugas untuk mencuci gelas. Nah, kalau ada duwe gawe itu ya, atau kan biasanya gelasnya banyak. Nah, itu ada bekas kopi itu di gelas-gelas itu. Nah, itu saya menemukan bahwa cara paling mudah untuk membersihkan gelas itu bagaimana? Saya nyalakan keran, air turun, terus-menerus kan. Saya tempelin ini ditaruh di bawahnya. Tangan saya nggak usah bersihin, nggak apa-apa. Diemin situ aja, nanti kan bersih sendiri. Kopinya keluar semua kan. Ya kan? Pernah punya pengalaman sama enggak? Nah, ternyata itu Bapak Ibu. Ketika kita ditempatkan di bawah air yang mengalir, yaitu firman kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri. Setiap hari kita menyediakan diri, lama-kelamaan hilang. Saya dipaksa untuk baca firman, aduh firmanku ya aku wis tahu. Bu Ana, mbok jangan itu toh firmannya yang perjanjian baru, perjanjian lama aku udah katam, udah bolak-balik. Tetapi tidak, Bapak Ibu, ternyata ketaatan kita membaca firman itu adalah seperti gelas kotor yang ditempatkan di bawah air tadi yang mengalir gitu. Dan saya sadar bahwa, loh, kok aku saiki orang ini ya? Saya itu sangat pemarah, Bapak. Jadi sumbu saya itu pendek, enggak tahu nih karakter yang jelek sebetulnya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, orang yang marah itu bisa juga sama dengan pembunuh. Karena mulanya sama, karena standarnya Tuhan Yesus beda. Ketika kita mengingini perempuan itu sama-sama berzina. Ketika kita tidak mengasihi saudara kita, bahkan kita marah, itu juga sama saja kita sebagai pembunuh. Nah, ketika saya hari-hari, loh, kok aku beda ya? Padahal kalau aku disentil ini, aku marah nih. Bahkan Bapak Ibu ini cerita ya, ini saya agak barbar itu. Jadi suatu saat saya pulang kerja, saya dijepit yang satu tuh trailer yang panjang itu dan sebelahnya adalah mobil box. Mereka kebut-kebutan. Saya ada di depan dan saya itu kayak dicepit di tengah gitu. Nah, terus spion. Spion itu kan posisinya lebih lebar daripada posisi pengendara dan sepeda motornya. Itu hancur Bapak Ibu. Prak-prak gitu.
Nah, terus lengan kanan saya itu udah nempel ke apa namanya, rodanya trailer kan gede itu, sak gitu. Di situ saya takut, marah, dan adrenalin saya langsung tinggi itu. Kurang ajar gitu. Itu tak rem sampai remnya habis gitu, sampai saya berhenti begitu. Terus tak kejar Bapak. Yang mobil boxnya karena dia mungkin lebih lebih kecil bisa lari. Tetapi yang kontainernya tidak bisa lari. Saya palangkan di depan di truk itu yang masih jalan, dan itu di belakang sampai mau macet semua. Di situ saya berhenti di depan trailer itu dan siap-siap untuk pertarungan. Itu saya sudah siap itu. Tak hadapi. Itu masih barbar itu. Nah, tidak mau turun, dia tidak mengaku bersalah. Ura, gah. Nah, tak suruh turun, tak hancurkan nganumu loh. Kebetulan trailernya itu platnya N. Nah, N itu kan mungkin Malang ya kalau tidak salah. Nah, dia ada di daerah saya di Semarang. Kalau saya pencet satu tombol saja, teman-teman bisa datang. Waktu itu ya itu kan masih jahiliyah istilahnya. Itu saya minta minggir Bapak Ibu. Tahu enggak saya dikasih uang berapa untuk mengganti kemarahan saya? Dikasih uang 20.000, isinya 10.000 kucel dan 2.000-2.000-an. Dan di dompet saya itu ada uang 500.000 Bapak Ibu. Saya pegang helm itu mau tak hancurkan itu apa namanya kaca-kacanya itu. Pak, tahu enggak Pak? Kalau kamu pakai vehicle lebih besar, kamu harusnya lebih hati-hati. Karena saya pernah mendengar cerita di daerah Marina itu ada ibu yang tersenggol gitu dan anaknya meninggal, malah dia dituntut masuk penjara dianggap kelalaian. Nah, saya keingat itu. Terus ketika saya memuncak dengan kemarahan saya, betapa lemahnya ya manusia ya. Padahal saya belajar firman, tapi ketika saya takut dan marah, saya bisa seperti itu. Dan banyak orang melihat dengan wah, dan saya tersadar oleh sebuah suara yang luar biasa yang menegur saya, yaitu sahabat saya. Waktu itu saya pakai jaket yang ada lambang salibnya, karena lambang rumah sakit kami ada salibnya. Dan sahabat saya, Roh Kudus itu, kamu luka apa? Apakah ada dari tubuhmu yang terluka? Saat itu saya pergi, Bapak Ibu. Dan orangnya tadi bingung itu sudah, ampun Pak, ampun Pak, ampun Pak. Karena orangnya lebih kecil dari saya, jadinya saya mentang-mentang ya. Orangnya sebenarnya udah kucel, kecil gitu kan. Terus saya tuh pergi, orangnya jadi bingung loh, orangnya nggak jelas ini, marah-marah dikasih uang terus pergi. Dan yang menjadi menegur saya itu apa Bapak? Ketika saya mengganti tadi apa namanya spion 2 itu tadi, harganya berapa coba? Ada yang bisa tebak? 20.000. Saya seperti saya seperti diledekin sama Roh Kudus. Mau terima wae 20.000. Jaim enggak, tapi pelajaran berharga Bapak Ibu. Kita mungkin bisa suatu saat Bapak-bapak juga ketika keluar dari tempat ini mungkin akan mengalami hal yang sama, akan diuji. Namun ingat saat-saat ini bahwa ketika kita sudah diperbaharui terus-menerus, maka semua yang apa terjadi di kehidupan kita, kita memandang dengan cara yang berbeda. Kita buka di dalam Roma 10 ayat 17. Kuncinya ternyata di sini Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Katakan amin. Amin, Pak. Setiap pagi firman itu dipaksa kepada semua KKS di tempat ini, di luar ini. Kami dipaksa untuk belajar firman. Dan sadar atau tidak, kami diubahkan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan Bu Ana. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Teman-teman yang di sana terus semangat. Selama masih ada kesempatan kita akan terus berjuang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mau nambahkan sebentar ya. Sebentar. Saya mau nambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Denny. Thank you Mas Denny. Maju terus dan kita akan terus kerjasama untuk memberitakan firman Tuhan di lapas-lapas ya.
teman-teman, yang disampaikan sama Mas Dani tadi adalah perubahan paradigma atau cara pandang. Waktu engkau paradigmamu, cara pandangmu tentang dirimu sudah dibukakan, ya, engkau tidak akan menjadi sama lagi. Engkau menjadi manusia yang baru yang sudah dibaharui cara pandangnya. Ya, dulu engkau mungkin memiliki cara pandang yang salah tentang dirimu, ya, bahwa engkau, wah ya udah aku ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau hari ini engkau di gereja terus-menerus disampaikan firman, engkau mengerti tentang jati dirimu, paradigmamu, cara pikirmu tentang dirimu. Engkau sudah disampaikan bahwa engkau anak Allah. Siapa dirimu? Siapa jati dirimu? Engkau anak Allah. Engkau bukan lagi hamba dosa, tapi engkau hamba kebenaran. Ya kan? Engkau anaknya yang mulia, berharga. Nah, waktu engkau dibukakan paradigmamu tentang siapa dirimu, tentang siapa jati dirimu, kehidupanmu akan berubah. Nah, tadi tentang hal yang sempurna, ya, ada level-levelnya yang disampaikan oleh Mas Dani tadi. Ada yang baik atau tidak baik, berkenan atau tidak berkenan, sempurna. Ya, yang terakhir adalah sempurna, itu adalah bicara level. Dulu waktu engkau tidak tahu, engkau belum mengerti paradigmamu, cara pandangmu tentang siapa dirimu belum dibukakan, ya. Engkau hanya mengerti bahwa oh ini baik, ini tidak baik. Ini saya melakukan ini baik, saya melakukan ini tidak baik. Tapi hari ini ketika engkau terus diisi dengan firman, engkau mulai dinaikkan levelnya. Oh, kalau aku melakukan ini tidak berkenan. Kalau aku melakukan ini, Tuhan berkenan. Levelnya naik. Dan bagaimana engkau menjadi sempurna? Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Sempurna itu perintah. Bagaimana saya yang jahat ini menjadi sempurna? Dengarkan saya. Ketika engkau izinkan yang diurapi dan yang mengurapi tinggal di dalam engkau. Siapa yang diurapi? Yesus Kristus yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Roh Kudus. Izinkan dia tinggal di dalam engkau. Maka engkau akan menjadi satu pribadi yang sempurna. Amin. Ya, tetap semangat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi duta kerajaannya, dan selalu ingat bahwa ini adalah waktu-waktu emas di mana engkau sedang dibersihkan, seperti kata Mas Dani tadi, firman itu membersihkan, cara pandangmu diubah, paradigmamu berubah, dan engkau akan menjadi anak Allah yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Ya, bangkit berdiri, kita berdoa. Sekalian doa berkat, ya. Bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mas Dani silahkan berdoa, saya akan tutup dengan doa berkat. Baik, mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu itu tidak pernah berakhir. Kasih-Mu itu selalu baru setiap pagi. Dan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau bukan Allah yang datang untuk menghukum kami, namun Engkau datang untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberi kami kesempatan untuk menjadi milik-Mu, menjadi anak-anak dari miliaran orang di muka bumi ini Tuhan. Engkau memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan di muka bumi ini akan ada akhirnya. Namun kekekalan itu tanpa akhir. Dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena Yesus Kristus menebus kami.
Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika Yesus disalib Tuhan, ada seorang penjahat, pembunuh, pemerkosa, yang bahkan mungkin tidak pernah berdoa, berpuasa. Dia berkata, Yesus, ingatlah aku. Dan Yesus berkata, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak peduli kehidupanmu seperti apa ketika detik akhirmu. Kau berkata, Tuhan ampuni aku. Maka Yesus berkata, engkau bersama-sama dengan aku saat ini di Firdaus. Dan penjahat itu adalah orang pertama yang bersama Yesus di dalam Firdaus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dunia ini mungkin sedang rusak dengan segala kejahatannya. Namun kami diizinkan mengenal pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi-Mu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu, arahkan matamu, angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih saudara. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.